Saudara, kita berjumpa kembali. Semoga kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat dan cukup antusias. Melalui channel 2 Minutes for Hope, saya berharap kita semua mendapatkan edukasi, motivasi, dan solusi untuk hidup yang lebih baik. Kali ini saya akan mengangkat sebuah topik ringan tetapi sangat penting yang saat ini meliputi menjadi persoalan banyak sekali orang, banyak sekali pelajar, mungkin orang tua, mungkin anak-anak kita, siapapun, yakni rasa bosan. Saya mengangkat topik tips bagaimana mengalahkan rasa bosan. Saudara, bosan itu hal yang sangat manusiawi. Bosan akan selalu datang kepada kita, terlebih dalam saat seperti ini. Biasanya kita, anak-anak kita, setiap hari pergi ke sekolah mempunyai ruang yang sangat luas untuk bergerak. Sementara sudah lebih dari satu bulan ini, mereka dan kita harus tetap tinggal di rumah dengan keadaan, lingkungan, ruang yang sangat terbatas, aktivitas yang terus-menerus seperti itu. Rutinitas dengan keterbatasan ruang bisa membuat orang menjadi sangat bosan. Dan rasa bosan, jika itu sudah menguasai manusia, akan sangat mematikan dan akan sangat merusak. Seperti orang bijak mengatakan, orang-orang yang malas mengerjakan pekerjaannya adalah saudara bagi perusak. Itu artinya ketika kita malas, kita bosan, itu kita sudah menjadi saudara bagi perusak hidup kita dan hidup orang lain. Karena itu saat ini adalah saat yang sangat menentukan bagaimana kita bisa untuk mengalahkan rasa bosan, bisa mengalahkan rasa malas di dalam diri kita. Mengapa? Karena musuh terbesar di dalam hidup kita adanya di dalam diri kita, yakni salah satunya saat ini adalah rasa malas. Saya mempunyai tips yang sangat sederhana dan mungkin saudara bisa menemukan tips-tips lain, silahkan. Nah, untuk menghilangkan rasa malas dalam diri anak-anak maupun dalam diri kita, kita harus mampu mengkreasi, menciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif yang berbeda dengan sebelumnya. Contoh, banyak saya lihat dari para orang tua, terutama ibu-ibu, aktif, kreatif untuk membuat kue. Kesempatan di rumah yang begitu panjang, yang begitu lama sehari-hari di rumah, digunakan untuk apa? Untuk membuat kue, mengkreasi kue. Dan dari hasil itu terus-menerus latihan bisa memproduksi kue yang sangat enak. Itu. Lalu yang kedua, saya juga menemukan banyak teman saya memposting di status WA-nya, dia membuat sebuah TikTok varian. Nah, ini hal-hal yang bisa membuat orang merasa refresh, segar kembali. Yang ketiga, ini sering saya lakukan. Kalau saya mengalami kebosanan, saya mengalami kejenuhan, ini biasanya saya membaca, tetapi saya rekam. Saya membaca, saya rekam, lalu nanti setelah itu saya duduk, saya dengarkan kembali. Nah, ketika saya mendengarkan suara saya, mendengarkan sendiri suara saya kadang merasa geli dan kadang saya juga merasa tergerak, ini yang harus saya perbaiki. Dan saudara, dengan cara yang saya lakukan itu, saya sudah lebih memahami siapa diri saya. Saya belajar memperbaiki hal-hal yang harus saya perbaiki di dalam diri saya. Yang keempat, bisa juga saudara, bapak ibu bersama dengan anak bermain. Bermain apa? Banyak sekali di rumah, ludo atau ular tangga atau hal-hal yang lain yang bapak ibu bisa lakukan bersama dengan anak. Intinya sesungguhnya hindari kesendirian. Ketika malas, ketika bosan, hindari kesendirian. Jangan lakukan tidur, karena semakin kita tidur kita akan semakin malas. Jadi saya mempunyai beberapa tips yang tadi saya sebutkan ya. Pertama, misalkan membuat kue. 2, TikTok. 3, kalau saya membaca, tapi membaca dengan saya rekam. Yang keempat tadi, bermain dengan anggota keluarga. Bapak Ibu bisa melakukan yang lain. Jika tidak menemukan yang lain, lakukanlah salah satu di antara hal itu.
Nah, yang kelima ini dibuat oleh Abraham Lincoln. Kita tahu Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat yang hebat sekali ya. Dia ketika dia bosan, dan sebenarnya juga nggak hanya bosan, ketika dia marah, dia berusaha menuliskan apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan dia tuliskan terus. Setelah itu dia buang. Setelah itu dia buang. Rupanya dengan menuliskan apa yang dia rasakan, dia sudah mengolah perasaannya, mengolah emosinya. Dan dia akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa baik, menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang pengampun. Tokoh yang melakukan hal yang mirip adalah seorang novelis dari Brasil, namanya Paulo Coelho. Buku novelnya sangat menarik. Salah satu di novel itu ketika saya membaca, di awal halaman dia mengatakan, setiap orang pasti mempunyai kisah yang menarik dan silahkan itu tulis. Saya membahasakan dengan cara yang berbeda. Tulislah perasaan Anda, tulislah apa yang Anda rasakan, tulis dan tulis. Ketika Anda mau menulis, melakukan menulis, menuangkan perasaan Anda yang Anda rasakan dalam tulisan, saya pastikan Anda akan mengalami sesuatu yang segar kembali. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan kebosanan. Kebosanan ini harus kita lakukan dengan melakukan hal-hal yang lebih positif dan produktif, kendati itu kecil. Itu saja, terima kasih.